Baik, perhatian acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampurasun. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Karena atas berkah dan rahmat-Nya tentunya kita dapat berkumpul dan bersilaturahmi pada hari ini Rabu 29 Juli 2020 tentunya dalam acara penandatanganan kesepakatan bersama antara Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung Bandung Economic Empowerment Center atau BEC dengan pemerintah daerah Kota Bandung. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Ketua Dewan Pengurus Perkumpulan Pusat Pemberdayaan Ekonomi Bandung kepada yang terhormat Bapak Ucen Kuswana. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Bersalawat kepada Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pak Wali Kota yang saya hormati, Pak Sekda yang saya hormati, para asisten yang saya hormati, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat umur kepada kita sehingga kita bisa bertemu di tempat yang megah ini. Tidak lupa mudah-mudahan sholawat dan salam selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, hari ini adalah momentum yang menurut kami bersejarah. Cukup panjang koordinasi antara Pemkot dengan kami. Kami adalah suatu komunitas yang berbadan hukum bernama Bandung Economic Empowerment Center, mempunyai satu tekad dan insya Allah istiqomah bagaimana sesuai arahan dari Pak Wali mengajak warga Bandung menjadi pemain bukan jadi penonton. Yang keduanya kata Darwin ini bukan hadis tapi Darwin, yang bisa bertahan hidup itu bukan orang yang kuat, bukan orang yang kaya raya, tapi yang responsive to change, yang bisa beradaptasi terhadap perubahan. Ke depan akan ada suatu keadaan new normal dengan kondisi yang sangat berbeda dengan hari-hari biasanya. Maka dari itu kami mencoba dari komunitas BEC ini mengajak partisipasi dari warga Bandung yang memang mempunyai keikhlasan untuk mewakafkan seluruh kompetensi demi kemajuan Bandung. BEC ini merupakan holding dari suatu komunitas bapak-bapak. Di bawahnya ada komunitas IoT, IT, ada komunitas UMKM, dan ada beberapa komunitas memang belum sebanyak komunitas yang ada. Tapi kami mencoba untuk step by step membuat suatu karya dulu. Tidak mengambil anggota yang banyak tapi tidak berkarya. Karena selalu diamanahkan oleh Pak Wali kepada kami harus menurut tentang atau mengikuti teori tentang ketuhanan. Allah itu memperlihatkan diri itu dengan karya. Kematian karya Allah, tsunami karya Allah, bencana alam karya Allah. Semuanya diperlihatkan karya Allah, sedangkan Dia sendiri tidak memperlihatkan diri. Nah, barangkali BEC ini tidak perlu terlihat secara lembaga, tapi karyanya yang akan terasa di Kota Bandung. Untuk itu, salah satu anggota daripada BEC adalah suatu komunitas yang mumpuni di bidang IoT, warga Bandung asli di sini. Sebetulnya IoT ini, saya sedikit mengulas tentang IoT ini terdiri dari 3 ekosistem, itu 3 anggota anatominya. Satu adalah device berupa sensor,
kedua adalah network berupa jaringan, yang ketiganya adalah aplikasinya. Aplikasi ini yang harus bisa menerjemahkan benda mati menjadi bisa berkomunikasi sama kita sebagai user. Makanya ketika kita pengen mengetahui berapa banyak air tanah yang sudah tersedot dan kondisi di bawah sebagaimana parahnya, itu sangat sulit untuk dilihat. Tapi dengan sistem IoT akan kelihatan di meja bapak-bapak yang memang punya kepentingan untuk itu. Terukur sekali. Jadi barang mati pun akan bisa berbicara dengan kita. Itu sensor. Nah, dari seluruh sensor-sensor yang ada, ini sebetulnya yang menjadi pokok semuanya itu adalah yang namanya platform aplikasinya. Nah, aplikasi IoT ini sudah teruji selama 17 tahun. Sudah dipatenkan di dunia. Platformnya, pemiliknya adalah di samping saya, namanya Pak Nirwan. Ketika saya ketemu sama Pak Nirwan, saya tidak mau basa-basi, Pak Wali. Saya harus diikat. Meskipun dia punya komitmen secara personal, gentleman agreement, bahasa kita adalah bahasa laki-laki, saya nggak bisa, Pak Nirwan. Harus tertulis hitam di atas putih bagaimana Anda mewakafkan kompetensi untuk Bandung. Akhirnya hitam di atas putih, di atas materai, beliau mengikatkan diri untuk Bandung dan aplikasinya sebagai pemegang hak paten. Pak Nirwan sudah ada di depan saya, dan ini insya Allah saya akan perlihatkan Pak Wali sebagai pegangan secara hitam di atas putihnya bahwa platform yang ada untuk IoT ini sudah bisa dipakai meskipun Pak Nirwan seperti apa, bahasa saya bising kabur, bahasa saya sederhana saja Pak Wali. Ini hitam di atas putih meskipun secara personal, sahabat dan sebagainya, tapi saya pengen diikat secara hukum. Ini ada di sini Pak. Saya tanda tangan itu tanggal 30 Maret ya kalau nggak salah ya, 30 Maret waktu itu. Nah, setelah tanggal 30 Maret kami akhirnya sesuai menghadap Pak Wali, dan kata Pak Wali diarahkan kita mencari apa saja yang dibutuhkan di Bandung untuk diIoT-kan untuk tahap awal. Bisa disimpulkan ada 17. Dan Pak Wali selalu nanya waktu kemarin itu, jangan kumahi pembiayaan anak. Ya, ternyata alhamdulillah kami bisa mengadakan pembiayaan sendiri. Kami mandiri Pak Wali, insya Allah 17 item ini bisa diperlihatkan ke siapapun, sangat terukur platform ini dan live karena termonitor oleh satelit Pak. Jadi Pak Wali, di meja Pak Wali itu ada layar, Pak Wali mau apapun melihat tentang yang 17 ini ketahuan dan terukur, data-datanya berbunyi di situ. Sangat sahih, real time semuanya. Nah, jadi dari seluruh IoT ini, saya baru mau buka sekarang di depan Pak Wali. Namanya software ini namanya Pointrax. Pointrax ini kalau Bapak masuk di webnya dunia namanya Imasat ya, itu dari 20 aplikasi dunia, salah satunya ada milik orang Bandung di situ yang go internasional, diakui oleh badan satelit Inggris, namanya Pointrax. Dan pemilik pembangunnya semuanya adalah Pak Nirwan ini, orang Bandung asli. Untuk itu saya sangat berterima kasih tentang kesadaran. Alhamdulillah Pak Nirwan akhirnya dapat hidayah juga dari Allah. Selama ini beliau di laut terus menerus, akhirnya pindah ke darat dan pertama kali di Bandung. Dan saya coba untuk diskusikan ke Pemkot yang lain, ke daerah yang lain, mereka luar biasa Pak. Ini perlu saya bilang nanti, Bandung adalah yang membidani, melahirkan untuk IoT, mudah-mudahan bukan yang Bandung, Jawa Barat dan nasional, insya Allah. Ini sangat terukur, makanya ini momentum bagus bahwa kita nikah secara resmi, dan di atas putih dengan komitmen apapun, dan insya Allah mudah-mudahan Pak Wali apa yang ditandatangani ini bukan menjadi produk, kata Ibu Kadis kemarin, bukan hanya menjadi pabrik MOU, tapi ada tindak lanjutnya insya Allah. Barangkali seperti itu, mudah-mudahan apa yang kami bawa dari BEC
akan menjadi suatu kemaslahatan buat umat. Dan saya masih ingat juga ketika Pak Wali bicara ke kami, bukan orang yang baik itu Ujang, yang orang terbaik itu Ibu ya, bukan orang yang umroh tiap tahun, bukan orang yang suka bersedekah tiap waktu, bukan orang yang tahajud tiap malam, tapi sebaik-baiknya manusia adalah yang bermanfaat buat sesama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ujang Koswara yang telah memberikan sambutannya pada kesempatan pagi hari ini. Bapak dan Ibu yang berbahagia, untuk selanjutnya marilah kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Bandung kepada yang terhormat Bapak Haji Udin M. Daniel. Kami persilakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu karim wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Pak Sekda yang saya hormati, para asisten 1, 2, 3, dan ini yang belum sakti kan belum? Ini yang akan dari Ibu Kamaria, Pak Asep, Pak Kabag, kerjasama dan sejalan, juga teman-teman dari Pusat Pemberdayaan Ekonomi yang ada dalam BEC ya, Ekonomi Empowerment ya, Center yang saya hormati, Pak Dirwan ya, jajaran. Alhamdulillah kita hari ini bisa bersilaturahim ya, melanjutkan melaksanakan sebuah perjalanan panjang progres dari pertemuan saya dengan Pak Dirwan ya. Mudah-mudahan dari pertemuan pertama dengan Pak Dirwan dan jajaran BEC, perasaan di bulan Februari ya, silaturahim pertama ya, mudah-mudahan sebagai saya sudah sampaikan pada saat itu, silaturahim kita bisa mampu memberikan hal-hal terbaik untuk bangsa ini. Dan alhamdulillah ya, dari pertemuan itu saya melihat dan merasakan ya, ada potensi di dalam lembaga BEC ini cukup luar biasa, sehingga tidak ada alasan untuk mengaudit, tidak mengapresiasi dengan cara menerima ya, tawaran keinginan dari BEC untuk bersama-sama berkolaborasi membangun Bandung ke depan. Dan alhamdulillah hasil diskusi kita, beberapa kali diskusi ya, karena gini Pak, saya sampaikan ini Bapak Ibu, ini teman-temannya sejak ketemu dengan Mang Ode ya, saya berikan kepada teman-teman ini bagaimana konsep hidup dalam Islam. Ketika saya bina mereka, diberikan oleh Mang Ade, alhamdulillah ternyata potensi, istilah bahasa agamanya tokotul insan. Waktu itu saya memberikan materi dalam diskusi dengan silaturahmi mereka ini, dengan teman-teman ini ya, saya memberikan sebuah materi sesungguhnya yang substansinya adalah disebut judulnya teh bahasa Arab tokotul insan, potensi yang ada dalam diri manusia. Dari materi yang saya sampaikan kepada mereka, walaupun dalam bentuk diskusi ya,
namanya Bang Irwan ini yang sudah malang melintang, ya, dan punya perusahaan internasional. Dan bisa sampaikan beliau ini sesungguhnya orang dekatnya Pak Habibie. Ya. Beliau orang Pak Habibie, ya. Beliau ini adalah orang yang berada membantu dalam dunia IoT, ya, teknologi informasi ini, ya, dimulai di belakang Pak Habibie sebenarnya. Dan dia juga Pak Ilham Habibie juga. Nah, alhamdulillah kita ketemu dengan saya, diskusi, alhamdulillah. Saya tantang pada mereka, para Bang Irwan dan jajaran semuanya, ya. Saya bilang, ayo kita bersama-sama membangun Bandung, mewakafkan tenaga pikiran, ya, waktu yang kita miliki untuk Bandung. Alhamdulillah, ini teman-teman dari Pemberdayaan Ekonomi Bandung Economic Empowerment ini, ya, sudah punya beberapa tadi item konsep, ya, aplikasi, ya, yang alhamdulillah kemarin juga dari Cirebon, ya, kota Cirebon, kota Cirebon, juga dari KBB, ya, di Jawa Baratnya, Provinsi Bali juga, alhamdulillah, Kaltim, ya, sudah merespon, insya Allah mereka ingin, ikut berkolaborasi dengan potensi yang dimiliki oleh BEC ini. Dan perlu saya sampaikan mungkin, ya, dulu beberapa bulan ke belakang, ya, saya pernah memberangkatkan dari pendopo anak-anak milenial Kota Bandung memasang 670 listrik, ya, di Pasir Penajam Utara, Kalimantan, yang sekarang akan dijadikan ibu kota Republik Indonesia. Ya, 670 ya. 670 warga masyarakat di Pasir Penajam Utara yang belum memiliki tersentuh dengan listrik dari PLN, mereka dipasang oleh orang Bandung, anak muda Bandung. Nah, dia memang kurang gaungan. Luar biasa sebenarnya. Bahkan sesungguhnya, ya, saya sendiri sekarang meminta ke Kang Ujang kerjasama dengan dinas terkait, ya. Ini BEC ini punya Silamdas, ya, lampu cerdas. Contohnya di Pendopo sudah dipasang, dan kemarin ada di Taman Pramuka, ya, Taman Kitri, ya. Nah, ini luar biasa Pak Sekda. Jadi Silamdas ini watt, jumlah wattnya, ya, listriknya, powernya, ya, tentunya, ya, itu 60 watt setara dengan 500 watt yang dipasang di PJU. Jadi kalau PJU itu sekarang 500 watt satunya, ini 60 watt, tapi terangnya sama. Dan lebih lagi keistimewaannya sebut cerdas itu, dia semacam punya power bank. Jadi nyolokeun karena listrik PLN 3 jam kerjanya. Setelah penuh bisa dipakai untuk 2 malam. Jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Tergantung kita settingnya. Tapi itu 2 hari. Setelah 2 hari itu habis, dia otomatis dia ngecas lagi. Ini luar biasa. Ini Kang Ujang kayaknya ini harus diinformasikan kepada publik, kepada masyarakat tentunya, bahwa di BEC luar biasa itu, ya. Kalau tadi yang 5 itu ditilaki, gitu. Jadi masyarakat yang tidak tersentuh, tidak tertarik oleh oleh industri PLN dari aki. Tapi memang cuma 5 titik 5 watan. Nah itu di kampung can aya listrik lah tuh. Terus ber 5 lampu kayak di depan, di tengah, di kamar mandi dapat luar biasa. Nah, ini alhamdulillah saya mau ada merasakan, mudah-mudahan, ya. Hari ini sering merenung, saya masih merenung ketika saya mendapat amanah dari Wali Kota. Doa saya kepada Allah SWT, ya Allah,
berikanlah kepada saya, Pak Muhammad, sebuah fakta dukungan dari Allah SWT terhadap sinyalemen janji Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW pernah menyebutkan dalam sebuah hadis, al-arwahu junudun mujanadah. Setiap makhluk yang punya ruh, punya nyawa, punya jiwa, itu junudun, semuanya tentara Allah. Junud tentara Allah. Yang punya karakteristik mujanadah, saling bersatu, solid. Tapi kata Rasulullah, fama ta'alufa minha ta'alafa. Ketika mereka berta'aruf, saling mengenal satu sama lain, saling memahami, ya, kemudian saling membangun soliditas, maka ta'alafa, semakin kokoh dia. Fitrah ingin bersatu, dia akan semakin kuat. Tapi kata Rasulullah, wa mata nakal minha ikhtalafa. Tapi kalau ngahiji geus ngahiji irungna wungkul, kepalanya bersatu, tapi cara berpikirnya, cara berperasaannya, visi hidupnya beda-beda, kepentingan, maka ikhtalafa, tidak akan bersatu selamanya. Tidak pernah bersatu. Walaupun ngahiji ngasih ukur semuk, sesaat ukur, geus kitu mah geus kepentingannya geus terpenuhi, berpisah. Nah, hadis inilah yang saya selalu minta kepada Allah SWT, dan alhamdulillah sampai hari ini saya merasakan begitu tanpa diduga-duga datang orang-orangnya oleh Allah, dikirim kepada Maulid yang sangat luar biasa. Saya merasakan dari mulai saya punya tim pijakan, alhamdulillah sekarang luar biasa. Ya. Tim jak itu kerjanya nggak digaji, nggak apa-apa, ya, tapi luar biasa mereka kerja. Ya. Kemudian juga ada tim BEC, banyak sekali sekarang. Nah, ini saya merasakan seperti ini. Ya mudah-mudahan doa-doa Maulid khususnya ini dijawab oleh Allah SWT. Dan sekarang nanti insya Allah pada saatnya kalau Allah mengijabah doa-doa kita, doa Maulid, insya Allah nanti akan berdatangan orang-orang yang punya visi yang sama tadi, yang punya dana, mujahadah tadi, insya Allah. Nah, mudah-mudahan saya kira hadirnya BEC juga ini bagian dari janji Allah SWT melalui Rasulullah SAW, yaitu mujanadah. Ya, tadi disampaikan oleh Kang Ujang, ya memang ya, visi itu harus dibangun ke akhirat, ya, hanya di dunia. Kalau hanya di dunia mah rugi di dunia ukur. Sampai ke akhirat. Kalau mau pulang ke akhirat, visinya insya Allah dunia bakal kebagian. Tapi mau nyokot dunia visinya akhirat nggak kebagian, bahaya. Saya kira itu arahan dari Maulid, ya, sambutan dari Maulid. Mudah-mudahan sekali lagi MOU hari ini, ya, kita kawal, kita bersama-sama, ya, dalamkan. Mari kita negeri Bandung lah, insya Allah, ya, ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Haji Oded M. Daniel, yang telah memberikan sambutan pada kesempatan pagi hari ini. Baik Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya akan ada penandatanganan kesepakatan bersama. Mohon izin berkenan kepada Bapak Wali Kota Bandung dan juga kepada Bapak Ujang Koswara untuk dengan berdiri dan maju ke depan. Kita akan melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara BEC dengan pemerintah Kota Bandung, dan mohon izin kepada Bapak Sekretaris Dewan Kota Bandung untuk dapat menyaksikan penandatanganan kesepakatan bersama Kota Bandung. Mohon izin kepada Bapak Haji Emas untuk dapat menyaksikan penandatanganan pada kesempatan pagi hari ini antara BEC dengan pemerintah Kota Bandung, dan dipersilahkan kepada Bapak Ujang Koswara untuk menandatangani kesepakatan bersama sebagai pihak pertama. Kesepakatan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Dan selanjutnya kami persilakan kepada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Haji Oded M. Daniel, selaku pihak kedua, untuk melakukan penandatanganan kesepakatan bersama antara BEC dengan pemerintah Kota Bandung. Dan selanjutnya kami persilakan untuk dapat menandakan penandatanganan kesepakatan bersama pada kesempatan pagi hari ini. Kami silakan kepada rekan-rekan media
kegiatan pagi ini. Izin Pak, lanjutin jempolnya Pak. Baik, terima kasih. Boleh berikan tepuk tangan dulu untuk kesempatan kami hari ini. Terima kasih kepada Wali Kota dan juga kepada Bapak Ibu Koswara. Dan selanjutnya untuk melakukan foto bersama di luar gedung ini. Izin, dipajin foto bersama. Dan selanjutnya akan ada penyerahan sikap terlebih dahulu sebelum kita melakukan foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Ujian Koswara untuk melakukan penukaran cindera mata terlebih dahulu sebelum kita selanjutnya melakukan foto bersama. Mohon izin kepada Bapak Wali Kota Bandung. Inilah penyerahan cindera mata yang diserahkan oleh Bapak Ujian Koswara kepada Bapak Wali Kota Bandung, Bapak Haji Edek M. Daniel. Dan selanjutnya penyerahan cindera mata dari pemerintah Kota Bandung yang diserahkan langsung oleh Bapak Wali Kota Bandung kepada Bapak Ujian Koswara. Oh, jangan. Dua ini. Ya. Baik, terima kasih. Penyerahan cindera mata selesai. Ayo. Saya